Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita dipercaya Tuhan kembali untuk berkumpul kembali, untuk memuji Dia pagi hari ini, untuk bersekutu, untuk menyenangkan hatinya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, berkat-Mu yang begitu luar biasa atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami minta pengurapan turun atas tempat ini ya Tuhan. Biar Roh Kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Jamah hidup kami ya Tuhan, biar Engkau ubahkan hidup kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Biarlah hanya kehadiran-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah setiap penyembahan dan pujian kami pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Bapa. Engkau sungguh indah pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh menakjubkan Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya.
yang rela mati untuk kami Bapa. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan
hari ini Bapa. Kami mau berjalan bersamamu pagi hari ini Bapa. Kami tidak akan gentar Tuhan dalam menghadapi hidup ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami bersorak-sorai pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa pagi hari ini. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
sebentar Muhammad Bapak dan firman-Mu. Kami percaya pagi hari hadirat-Mu begitu nyata atas kami Bapak. Selawatan-Mu begitu nyata atas kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat kehadiran-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Ilahi Rabbashana, Rabbashikara. Terima kasih Bapa. Biar kemuliaan-Mu datang pagi hari lebih lagi atas kami Tuhan. Biar kami bersemayam di tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya.
Engkau sudah mengurapi kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami sudah Engkau ubahkan. Kami sudah menjadi hidup yang baru ya Tuhan Yesus. Hidup kami sudah tidak sama dengan yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau yang sudah mengubahkan hati kami, hati yang keras, hati yang Tuhan, biar Engkau berikan kami hati yang lemah lembut lebih lagi ya Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus kami mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berfirman atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman pagi hari ini Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini biar menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan menjadi teguran atas hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami roh hikmat-Mu lebih lagi turun atas hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Para Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 18. Begini firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Tema khotbah hari ini saya beri pemulihan dari pertobatan. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ini, kita akan kenal sebuah pribadi yang namanya Saulus. Saulus ini kita kenal sekarang dengan nama Rasul Paulus yang sangat memenuhi seluruh kitab, hampir 50-65% dari kitab Injil dipenuhi oleh karya tulisannya. Luar biasa. Siapakah saudaraku? Rasul Paulus ini sebelum dia mengalami pemulihan yang luar biasa dan sangat kita hormati berita Injil yang ada di dalam tulisan-tulisannya yang diilhami oleh Roh Kudus. Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus dari Tarsus, daerah Kilikia, itu sekitar Turki sekarang. Dia lahir tahun 3 Masehi dan meninggal tahun 67 Masehi di Roma. Kalau kita mengenal siapa Paulus sebelum bertobat, Paulus ini seorang yang sangat kaya, baik kaya pengetahuan maupun kaya harta. Juga Paulus ini yang sangat memilukan, dia juga penganiaya jemaat mula-mula. Orang percaya di zaman Paulus sangat ketakutan karena Paulus inilah identik dengan pemusnahan jemaat mula-mula. Stefanus salah satu bukti yang mati di Raja Batu saat itu. Saulus ada di samping Stefanus. Suatu hari akhirnya Rasul Paulus di pasal 9 Kitab Para Rasul ini, Bapak Ibu, dia sedang dengan api yang menyala-nyala untuk menghabisi jemaat di Damsyik, yaitu umat Kristen mula-mula. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus menjumpai dia. Kalau Bapak Ibu bicara tentang kitab Kisah Para Rasul, nanti Bapak Ibu bisa baca pasal 9 ini. Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya?
Waktu Saulus menjawab, siapakah kau Tuhan? Matanya menjadi buta karena dia melihat terang yang begitu luar biasa. Bapak Ibu harus ingat, ketika terang kemuliaan Tuhan mewarnai kita dan terang itu bersentuhan dengan kegelapan, maka kegelapan itu pasti dikalahkan. Dan ini berita kabar baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan, maka awal yang baru akan dimulai, kebaikan akan dimulai. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat Rasul Paulus yang begitu jahat, penganiaya jemaat, pembunuh Bapak Ibu, bisa bertobat, bahkan karyanya kita melihat seluruh Asia. Waktu itu Asia kecil, bahkan sampai Eropa, bahkan sampai kitabnya di seluruh dunia sekarang kita kenal. Kitab Kisah Para Rasul sampai selanjutnya hampir 65% memenuhi kitab Injil tulisannya. Sudah begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dari kehidupan Paulus yang sebelumnya seorang penganiaya menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya. Ada satu kalimat Paulus yang luar biasa yang menjadi ingatan kenangan saya, Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus pernah berkata dalam kitabnya, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Di ayat-ayat yang lain dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk mengejar hadiah, yaitu pengenalan akan Allah. Luar biasa. Dari Saulus menjadi Rasul Paulus dalam pertobatannya, dia mengalami begitu pemulihan yang luar biasa. Dari membenci umat Tuhan menjadi mengasihi jiwa-jiwa untuk diselamatkan lagi. Dari membenci Kristus menjadi orang yang sangat mengasihi Kristus yang disalibkan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita hari ini akan belajar Bapak Ibu, apa yang akan kita terima dari Tuhan di era yang semakin sulit ini, di era yang semakin menekan ini, di era yang semakin tidak menentu ini Bapak Ibu. Ketika kita bertobat, pemulihan apa yang akan terjadi? Itu yang sangat penting. Hari-hari ini dengan kejadian-kejadian krisis-krisis yang terjadi, baik krisis ekonomi, krisis politik maupun penyakit corona yang sudah mewabah ke seluruh dunia ini. Bahkan kita sekarang banyak dianjurkan tinggal di rumah. Bahkan kita kemana-mana harus pakai masker. Bahkan kita dibatasi ruang gerak kita. Kita tidak bisa seperti dulu bisa terbang ke sana kemari. Apa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, justru ketika aku lemah, maka aku kuat, kata Paulus. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita dengan kejadian ini agar kita mulai mengandalkan Dia, supaya kita melihat justru dalam kelemahan kuasa Tuhan itu bekerja sempurna di dalam kehidupan. Kuasanya besar dalam hidup kita ini. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita ke arah yang lebih intim dengan Dia, dekat dengan Dia. Dia merindukan hubungan yang karib dengan kita, dengan tujuan supaya yang rohani mulai bekerja di dalam hidup kita, bukan yang duniawi. Sebab yang duniawi sudah terlatih, tetapi yang rohani Tuhan sedang mengajarkan kita melalui seluruh kejadian di alam semesta yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang tidak akan bisa bertahan dengan yang terjadi hari-hari ini. Dan Bapak Ibu perlu tahu, keadaan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Keadaan ini sudah mewabah kemana-mana, tidak akan semakin baik. Hanya Tuhan adalah tempat perlindungan kita, supaya kita mengalami sesuatu yang baik. Bapak Ibu belajar dari Rasul Paulus ini tentang pertobatan yang sejati
dari seorang pembunuh menjadi seorang pemulih bagi jemaat, penyelamat bagi jemaat karena Tuhan. Kita akan belajar bagaimana dari Paulus yang seorang yang tidak berguna menjadi berguna, seorang Paulus yang kecil hanya sebesar orang Israel, sekarang dipakai bagi bangsa-bangsa. Mari kita juga belajar hari ini Bapak Ibu, dari hal kita yang sedang mengalami begitu banyak tekanan karena kondisi sekarang ini. Kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita dibedakan, sebab Tuhan yang besar itu yang mengendalikan segala sesuatu. Kita akan belajar Bapak Ibu. Sebelum kita jauh, ada 3 hal yang perlu saya bahas di sini. Yang pertama, apakah arti pertobatan? Apakah arti pemulihan? Bagaimana tahapan pemulihan rohani? Yang pertama kita akan belajar apakah arti pertobatan. Dalam teks bahasa Yunani untuk kata bertobat ditemukan 2 kata. Yang pertama, metamelomai, berarti menyesali diri. Tapi penyesalan diri bukanlah bertobat yang dikehendaki Allah. Banyak orang berpikir kalau bertobat itu menyesal dari perbuatan yang jahat hari itu. Tapi setelah itu dia lakukan lagi, dia bertobat lagi. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang kedua, metanoia, yaitu terbentuk dari kata meta yang artinya berubah dan nous yang artinya pikiran. Metanoia berarti perubahan pikiran. Kata inilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran. Kata metanoia lebih sering digunakan untuk menunjukkan pertobatan yang sejati. Jadi pola berpikir seorang yang berubah, maka perbuatan dan seluruh gaya hidupnya pun juga berubah. Bapak Ibu, inilah pertobatan sejati, mengalami perubahan pikiran. Firman Tuhan berkata, kita harus memiliki pikiran Kristus. Bagaimana memiliki pikiran Kristus? Apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan seperti kata firman itu. Kita harus melekat pada pokok anggur itu. Makanya Bapak Ibu, kita harus memiliki dasar pertobatan yang luar biasa. Karena dasar pertobatan inilah yang akan mempersiapkan tahap-tahap pemulihan yang akan kita nikmati nanti. Bukan tahap pemulihan dunia. Nanti saya akan bahas di session ini, tapi di bahasan yang terakhir. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita tidak bertobat, kita akan mewarisi semua yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita akan turun ke bawah dan akhir ujung perjalanan kita adalah kematian, kesusahan, keterbatasan, dan semua kekurangan. Ketika kita tidak bertobat, mengalami perubahan pikiran yang dibaharui oleh Kristus dari hari ke hari, yaitu dengan hubungan kita dengan Tuhan tadi, maka kita akan mengalami kematian dalam segala sesuatu. Ujung dari segala yang kita lakukan adalah neraka. Dan kita akan susah di sepanjang hidup kita karena dunia itu sudah dikutuk oleh Allah sejak kejatuhan manusia itu. Jadi saya tekankan lagi, kita harus mengalami perubahan pikiran, mengarah kepada pikiran Kristus. Hari-hari ini bagaimana dengan doa-doa kita? Segala sesuatu Bapak Ibu tentang keselamatan ini kita terima dengan gratis sejak kematian Kristus. Tetapi menjalaninya tidak boleh gratis. Kita harus berjuang mempertahankannya dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Bagaimana penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita sudah efektifkan Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengalami pemulihan betul-betul dengan hubungan kita dengan Tuhan? Mulai hari-hari ini dalam pertobatan kita ini, kita mulai dituntun oleh Tuhan. Itu yang sangat penting. Perubahan pikiran ini harus mewarnai kita.
Kalau dulu jahat sama seperti Paulus, hendak membunuh jemaat, sekarang Paulus punya keinginan satu saja, yaitu menyelamatkan banyak jiwa-jiwa melalui kekuatan Roh Kudus. Kalau dahulu Paulus ini orang yang sangat ditakuti karena jahatnya, sekarang Paulus sangat dikasihi karena cintanya kepada Tuhan dan karena bentuk kerinduannya untuk menyelamatkan banyak, sehingga dia banyak lebih besar daripada pengikut yang semula. Mari kita juga mengalami pertobatan sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Dari perbuatan kita yang jahat, yang tidak mengenal Allah, menjadi mengenal Allah. Yang dulu malas-malasan belajar tentang firman Tuhan, sekarang dia mulai melayani, bahkan mencintai Tuhan. Nah, bagaimana melakukan semuanya itu, Bapak Ibu? Kita akan bahas ya di pembahasan kita di bawah ini. Kita akan bicara tentang arti pemulihan. Apakah arti pemulihan? Nah, pemulihan berarti bahwa sesuatu asalnya ada dan kemudian hilang. Maka perlu ada yang membawa hal itu kembali kepada kondisi semula. Jadi pemulihan itu, Bapak Ibu, sesuatu yang dulunya ada dan sekarang menjadi hilang. Dulu sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam memiliki kemuliaan. Dan kemuliaan ini nanti kita bahas adalah kunci dari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Itu hilang karena dosa. Dengan kematian Kristus, Allah hendak memulihkan kembali kemuliaan yang hilang itu kepada kita. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa pemulihan yang dimaksud oleh Kristus itu bukan pemulihan secara badani saja, tetapi yang terpenting adalah pemulihan dalam kekekalan. Banyak orang berpikir yang namanya dipulihkan itu dari miskin jadi kaya, dari bodoh jadi pintar, dari tidak punya rumah, dari tidak punya pekerjaan, punya pekerjaan. Itu pemulihan dunia. Dia tidak akan menyelamatkan kita sampai kepada Bapa. Tetapi kalau kita akan belajar hari ini bagaimana pemulihan surgawi, Bapak Ibu, sehingga saudara tidak hanya mengalami surga di bumi, tetapi saudara juga akan mengalami surga kekal nanti bersama Bapa di surga. Nah, proses-proses pemulihan itu Bapak Ibu, kita ambil di dalam menurut Roma pasal 8 ayat 29-30 itu ada 4 tahapan pemulihan. Yang pertama, dipilih dan ditentukan. Yang kedua, dipanggil. Yang ketiga, dibenarkan. Yang keempat, dimuliakan. Kita belajar yang pertama, dipilih dan ditentukan. Kalau kita melihat di dalam Roma tadi pasal 8:29-30, Bapak Ibu, kita dipilih dan ditentukan agar apa? Sesuai dengan gambar Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1:26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena dosa rusaklah gambar itu, termasuk kemuliaan yang menyelubunginya. Melalui korban Kristus di kayu salib, Allah ingin mengembalikan manusia ke gambaran Allah semula. Seperti kata kitab Kolose 1:15, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pastikan di tahap ini, coba Ibu renung-renungkan. Apakah Ibu mengalami tahapan dipilih dan ditentukan? Hari-hari ini, pastikan apakah Ibu hanya punya satu Tuhan, namanya Yesus. Dan Allah Roh Kudus sekarang bekerja di dalam gairah hidup Ibu, Bapak Ibu, untuk
belajar tentang kebenaran siapakah Yesus itu. Dan bukan yang lain. Kerinduan Bapak Ibu hanya ingin serupa dengan Yesus lagi. Supaya kemuliaan Tuhan, supaya kuasa yang bekerja dalam hidup kita ini dimulai lagi. Supaya apa yang hilang kembali lagi. Apakah Bapak Ibu sudah pasti hari ini? Ketika Ibu sudah pasti hari ini, tidak ada yang lain kecuali Kristus, maka Bapak Ibu sudah bisa melewati masa pemulihan pertama, yaitu dipilih dan ditentukan. Tapi ketika Ibu masih meletakkan dasar kepercayaan Ibu kepada Kristus dan kepada yang lain, keris, opo-opo, dukun-dukun, orang pintar, air yang didoakan, macam-macam di samping Kristus ini. Bahkan yang paling sangat ditakuti oleh gereja Tuhan hari-hari ini, ketika jemaat-jemaat itu masih mengalami hal-hal yang mistis. Taruh kopi tiap hari Kamis di rumah buat orang-orang tua kita yang meninggal. Masih senang dengan hari-hari tertentu, Senin, Kamis, Kliwon, macam-macam. Bukan kita tidak menghormati, kita boleh menghormati kepercayaan orang lain, tapi kekristenan tidak boleh mentolerir itu lagi. Karena kekristenan harus cuma satu, baru bisa jalan dalam pemulihan surgawi. Cuma ada Yesus dan tidak ada boleh yang lain. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini, saya akan mendoakan Bapak Ibu ambil keputusan agar hanya ada Kristus di dalam diri saudara. Kalau yang lain ada di rumah, mungkin nanti pelayan-pelayan Tuhan akan membantu Bapak Ibu untuk datang ke rumah Ibu agar yang lain dikeluarkan dari rumah Bapak Ibu untuk didoakan agar rumah Bapak Ibu mengalami pemulihan. Yang kedua, dipanggil 1 Korintus pasal 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan Yesus bukan tempat tambal butuh wajib mengasihi. Jadi dipanggil untuk sesuatu persekutuan. Itu artinya persekutuan dengan kesetiaan. Itu artinya Bapak Ibu di tahap ini, waktu Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu mulai belajar untuk melayani. Yang pertama, kalau belum bisa melayani orang lain, layanilah dirimu untuk mulai belajar melayani Tuhan. Dengan cara apa? Bagaimana doa pribadi, bagaimana belajar firman, bagaimana kau memberi waktu bagi Tuhan hari ini. Ketika Bapak Ibu sudah mulai bertumbuh belajar di gereja, belajar bersekutu, belajar melayani di rumah, belajar menjadi saksi, Bapak Ibu mulai belajar tahap kedua, yaitu persekutuan dengan kesetiaan tadi, dengan cara melayani tadi, itu di dalam gereja. Bapak Ibu mungkin jadi asal, mulai dengan ketulusan, dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu lepaskan berkat ketika berjabat tangan dengan orang, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan. Ketika orang-orang yang datang dapat jabatan tangan kasih Tuhan melalui Bapak Ibu, mereka masuk gereja dalam pemulihan. Apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan? Dalam tahapan dipanggil ini bicara persekutuan kita. Yang pertama, persekutuan pemulihan diri sendiri. Yang kedua, persekutuan dengan kesetiaan terhadap gereja Tuhan, terhadap khususnya rumah tangga kita, keluarga kita, baru gereja Tuhan, baru bangsa-bangsa. Apakah Bapak Ibu sudah memikirkan semuanya itu? Cara bersekutu yang efektif dengan Tuhan Yesus, yang pertama yang dikatakan tadi adalah bertobat. Paulus ketika bertobat, Bapak Ibu, dia mulai menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam dirinya. Roh Kudus itu masuk, dan Paulus dengan ketaatannya mau dibaptis. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami baptisan di dalam diri Bapak Ibu kurang yakin, karena mungkin Bapak Ibu waktu dibaptis mungkin
saat itu masih bayi. Sehingga Bapak Ibu tidak ngerti, sehingga dasar fondasi kekristenan saudara, Bapak Ibu tidak kuat. Bapak Ibu boleh sharing dengan Bapak Gembala nanti, menceritakan semuanya, apa yang terbaik. Karena baptisan ini adalah dasar yang sangat kokoh untuk membangun kemuliaan Tuhan di atas itu. Baptisan ini wajib bagi seorang yang percaya. Sebab ini materai dimatikan di dalam baptisan, dibangkitkan bersama Kristus dalam kemenangan. Ketika materai baptisan ini ada di dalam diri ibu secara rohani, iman roh ibu bangkit, maka yang rohani kemuliaan tadi akan dibangun Allah di atasnya. Yang kedua, doa pribadi dengan setia. Ketika Bapak Ibu sudah mengalami doa pribadi, Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi orang lain, mengajarkannya. Membaca firman Tuhan dengan setia, melayani dalam wujud yang nyata, beritakan Injil sebagai amanat agung yang ditugaskan bagi kita, pertandingan iman dengan setia, pikul salib kita bersama Tuhan, sangkal diri kita setiap hari, ikut Tuhan Yesus setiap hari, bertumbuh dalam buah-buah roh setiap hari. Banyak Bapak Ibu yang akan Allah lakukan. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang jahat lagi. Banyak perkara rohani yang belum kita kerjakan. Ini yang menentukan kemuliaan itu kembali. Apakah kemuliaan itu Bapak Ibu? Ini penting sekali. Waktu kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kemuliaan. Maka ketika Bapak Ibu memanggil kemuliaan itu Bapak Ibu sedang bercerita tentang seluruh eksistensi Tuhan yang maha dahsyat itu turun atas itu. Di dalam Alkitab arti kata kemuliaan itu bahasa Inggrisnya glory, bahasa Ibrani kabod, bahasa Yunani doxa, adalah mulia, agung, makmur, berlimpah, semarak, kecemerlangan, kemasyhuran. Dalam arti yang lebih sederhana, kaya, dua kali kehormatan. Kehormatan yang pertama hilang karena dosa. Allah menambahkan kehormatan yang baru lebih daripada kehormatan manusia. Kemurahan Allah memenuhi kita. Kualitas di atas rata-rata lebih daripada pemenang. Keajaiban, mukjizat dan kesempurnaan. Ketika Bapak Ibu sedang berdoa kepada Allah, Tuhan berikan aku kemuliaan, itu Bapak Ibu sedang ngomong, berikan aku kekayaan, berikan aku kehormatan, berikan aku kemurahan-Mu, berikan aku kualitas di atas rata-rata sehingga aku lebih daripada pemenang, berikan aku keajaiban, berikan aku mukjizat, berikan aku kesempurnaan. Itulah yang dicari manusia hari-hari ini. Dengan bekerja keras, dengan banting tulang, dengan korupsi, dengan apa saja manusia di dunia ini, baik yang jahat maupun yang baik, baik dengan berusaha siang malam lembur tanpa ujung. Bapak Ibu, itulah yang dicari manusia. Padahal Allah menyediakan jauh lebih sempurna daripada kekayaan yang dibutuhkan manusia yang hanya secuil Bapak Ibu, yang tidak bisa membawa mereka sampai kepada kekekalan. Allah ingin Bapak Ibu tidak hanya memberikan saudara kaya, terhormat, penuh kemurahan, berkemenangan, penuh mukjizat, keajaiban dan kesempurnaan. Allah ingin membawa saudara kepada tempat yang nyata baik di bumi dan di surga nanti. Tidak hanya sesaat di muka bumi ini, habis itu mati tanpa ujung. Tetapi Allah ingin di bumi ini saudara menikmati, di surga saudara akan menikmati itu. Itu yang Allah rindukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika kita mengalami semuanya ini terjadi dalam hidup kita dengan cara yang stabil? Yang pertama tadi dipilih dan ditentukan itu baru tahap pengenalan kita. Hanya ada satu Tuhan namanya Yesus. Waktu kita dipanggil, kita mulai belajar untuk berbuah bagi Kristus, berbuah bagi gerejanya, berbuah bagi apa yang dicita-citakannya, berbuah bagi hidup kita bagi Tuhan. Mulai belajar melayani, cara yang efektif cuma pelayanan. Tidak ada cara yang lain dalam pemulihan ini supaya saudara mendapatkan kembali kemuliaan itu. Bagaimana kalau saya tidak melayani Pak, saya tidak doa, saudara tidak akan dapat bagian warisan itu. Karena keselamatan memang diberi cuma-cuma.
Tetapi menjalaninya, saudara harus berjuang mempertahankannya. Yaitu dengan satu, menyebut nama Yesus satu-satunya Tuhan. Langkah pertama, sehingga Roh Kudus ditaruh di dalam diri. Yang kedua, saudara harus mengalami pelayanan di dalam diri saudara, yaitu pertobatan yang sungguh dan melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara, tahapan yang ketiga, mulai dibenarkan. Yohanes pasal 8 ayat 30-32 begini firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengapa kita perlu tahapan keempat dibenarkan? Hari-hari ini, ketika Kristus mulai jadi yang utama, ketika kita mulai belajar firman, berdoa, melayani, dan segala macam persekutuan dengan Dia itu tidak bicara hanya kumpul dengan Tuhan tok, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Apa yang saudara dapat, saudara harus bagikan itu sebagai berita firman kepada yang lain. Nah, ketika saudara mulai mengalami ini, saudara mulai melayani dengan sungguh dan hati saudara berkobar-kobar sama seperti Paulus, maka buah-buah itu akan muncul. Karena saudara firman Tuhan berkata, kalau cara ini sampai kepada induknya tanaman itu, yaitu Yesus, maka dia akan berbuah, katanya. Kalau tidak berbuah, tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, ketika Yesus ada di dalam diri kita, firman Tuhan tadi berkata, Bapak Ibu, kita akan mulai mengerti kebenaran. Nah, ini penting. Ketika Bapak Ibu pulih dengan Tuhan dan Roh Kudus berkarya, Bapak Ibu mulai senang melayani, Bapak Ibu mulai ngerti, wah ini tidak boleh, ini tidak boleh, karena Bapak Ibu sudah belajar firman yang hidup. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah orang, menegur, mendidik, mengubahkan perilaku orang. Nah, ketika Bapak Ibu mulai bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan dalam gereja, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam pelayananmu, maka pekerjaan Tuhan itu dimulai dalam dirimu. Engkau akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Maka iblis tidak berhak lagi untuk mengambil bagian kekayaan kemuliaan yang dikembalikan kepada. Karena itu menjadi hakmu secara utuh. Firman Tuhan berkata, cari kerajaan, maka semua akan ditambahkan kepadamu, katanya. Ketika kita mulai mencari kerajaan Allah dengan cara apa? Mulai melayani, mulai berdoa, mulai sungguh-sungguh mengasihi jemaat, mulai sungguh-sungguh melayani gerejanya, maka kebenaran itu akan datang. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Banyak orang berpikir gak usah pelayanan, gak usah doa, gak usah macam-macam, yang penting kerja keras. Saudara tidak akan mengerti jalan-jalan itu. Ketika saudara tidak belajar firman, ketika saudara tidak bersekutu, ketika saudara tidak melayani, ketika saudara tidak membagikan kebenaran Injil, maka kebenaran itu juga tidak ada di dalam dirimu. Dan ketika kebenaran itu tidak ada di dalam dirimu, maka kemerdekaan juga tidak ada di dalam dirimu. Karena ketika kemerdekaan itu tidak ada di dalam dirimu, maka seluruh dosa dan kutuknya akan menimpa dirimu. Itulah yang terjadi. Banyak orang ke gereja, tapi tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dasarnya, tapi mencintai Tuhan dan mencintai yang lain. Sehingga banyak orang kecewa dengan Yesus karena apa? Tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Roma pasal 8 ayat 1 demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata begitu. Bahwa ketika kita di dalam Kristus tidak hanya merdeka, tapi penghukuman karena dosa-dosa kita di masa lalu sampai kita bertobat sudah ditanggung di kayu salib. Bagiannya bagaimana berjalan agar dosa kita tidak berjalan lagi di depan kita. Layani Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Ketika itu bertumbuh dengan lebatnya, maka saudara akan dimerdekakan, maka saudara akan didandani lagi dengan kemuliaan Tuhan. Itulah pemulihan Tuhan, tidak memberikan surga di bumi saja, tetapi surga yang kekal terus bersama saudara.
Hidup kita jadi berkemenangan. Tahapan kemenangan ini yang kita rasakan saat kita mengalami pergumulan, permasalahan, atau semua penderitaan yang kita alami. Bahkan lebih daripada kemenangan. Ketika seorang Kristen yang menyebut dirinya percaya Yesus mulai mengalami aliran-aliran air hidup, yaitu aliran-aliran air kebenaran, maka seluruh berkat-berkat surgawi akan mendatangi orang itu. Jangan kaget ketika aku sekarang jadi baik, sekarang aku jadi pulih, kok sekarang masalahku sudah berakhir, kok hutangku jadi lunas, kok sekarang-sekarangnya jadi baik. Karena apa Bapak Ibu? Dia mulai mengerti kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan dia. Kemerdekaan itulah yang membuat hukum dosa dan hukum maut. Saudara tahu? Bapak Ibu tahu hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Hukum maut itu membuat segala sesuatunya berkurang. Usaha gagal, mati masuk neraka, pengen ini tidak pernah keturunan, di bumi sengsaranya masa lalu, berjuang habis-habisan, akhirnya habis-habisan juga. Berjuang menuntut kekayaan, masa tua tiba dan akan berakhir meninggalkannya. Itu bicara tentang hukum maut. Diizinkan, tidak diizinkannya yang baik, tapi cuma diizinkan yang buruk menimpa kita. Itu hukum maut. Nah, kalau saudara mengalami hari-hari ini jauh dari Tuhan, itu artinya hukum dosa sedang menggerogoti. Nah, ketika hukum dosa menggerogotimu, hukum yang kedua akan berjalan bersama-sama, yaitu hukum maut. Kau akan dihabisi. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, kalau Kristus datang, dia akan berhidup dalam kelimpahan. Tapi kalau iblis yang datang, dia curi, dia bunuh, dia binasakan saudara. Mulai hari ini pulang kepada Kristus, agar saudara mengalami hidup. Jadi ada 3 tahapan. Ini sudah tahapan yang terakhir. Yang pertama, saudara harus dipilih dan ditentukan. Ini syaratnya mutlak. Apakah hari ini cuma ada Yesus di dalam dirimu dan tidak ada yang lain? Ketika itu ada di dalam dirimu dan saudara rela bertobat dan dibaptiskan, maka saudara masuk tahapan kedua yang namanya dipanggil. Ketika saudara mulai dipanggil, tahapan ini saudara mulai belajar untuk bisa tidak, kalau belum bisa melayani jemaat, melayani diri sendiri untuk bertobat, mulai doa pribadi, mulai melayani diri sendiri untuk mulai memberi waktu bagi Tuhan. Setelah itu mulai bergabung dengan gereja Tuhan, melayani Tuhan di sana. Jangan mau pas-pasan. Yang surga punya aturan surga, yang dunia punya aturan dunia. Saudara tidak bisa ngatur aturan dunia untuk masuk aturan surga, karena semua berjalan di jalan yang berbeda. Kalau saudara mau yang surga, saudara harus memulai aturan yang surga. Di tahapan dipanggil ini, saudara harus sampai melayani beritakan. Sudah sampai di sana Bapak Ibu? Kalau belum, jauh sekali pelajarannya Bapak harus ikut kejar. Hari-hari ini Bapak Ibu harus mulai doanya dikencangi, belajar firman dikencangi Bapak Ibu, disungguh-sungguhi. Dan yang mulai Bapak Ibu setelah itu mengalami, Bapak Ibu mulai melayani. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu mulai belajar beritakan Injil. Karena itu tahapan terakhir. Jadikanlah semua bangsa murid itu jadi kewajiban bagi semua umat yang mengasihi Yesus. Beritakanlah Injil. Apa berita Injil yang paling utama? Yesus adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya jalan Dia satu-satunya yang sampai kepada Bapa di surga. Itu yang berita Injil yang paling pokok dan tidak ada yang lain. Hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus. Itulah berita Injil. Nah Bapak Ibu, yang ketika Bapak Ibu mulai tahap dipilih dan ditentukan benar, itu masuk masa dipanggil. Benar, itu mulai mengalami kebenaran. Dan di tahap kebenaran ini, Ibu akan mengalami, Bapak Ibu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Yaitu semua yang hilang akan datang kembali. Disakitin orang, berkemenangan orang itu tobat. Apa yang dicuri orang dikembalikan 7 kali lipat. Apa yang hilang kembali 7 kali lipat. Hukum-hukum rohani akan bekerja di dalam dirimu, karena Allah juga menetapkan janji-janji itu di dalam firman-Nya. Ketika Ibu belajar, maka firman itu akan bekerja di dalam dirimu. Bapak Ibu, di tahap kebenaran inilah, ketika Ibu merasakan bahwa kebenaran itu penting,
Ibu mulai belajar untuk tidak menyakiti sesama, tidak menipu sesama, tidak membohongi sesama, tidak melakukan yang jahat terhadap sesama, tapi mengasihi sama seperti Kristus mengasihi sesama. Ketika Bapak Ibu mulai berjalan dalam kebenaran ini, Bapak Ibu akan mengalami kemuliaan itu pertama. Yang terakhir, tahap pemulihan surgawi, yaitu dimuliakan. Mengapa kita perlu dimuliakan? Karena dosa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Sehingga yang ada sekarang kekhawatiran yang tiada habisnya. Keluarga penuh masalah, usaha dan kerja kita serba terbatas dalam kenikmatan. Bahkan ujung perjalanan ini adalah kematian. Bagaimana cara kita dimuliakan dan apakah tujuan kita dimuliakan? Efesus 1 ayat 14 begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita peroleh seluruhnya. Kalau Tuhan berkata seluruhnya, ini bicara tentang kemuliaan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Dengan jelas Efesus berkata. Jadi gini, waktu Allah Roh Kudus, waktu kita mengasihi Tuhan Yesus tahap pertama tadi, maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa, kata firman, menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita mulai bekerja bagi Tuhan dengan apa? Melayani Tuhan. Cinta mula-mula itu bukan cinta yang materialistis, tapi cinta kasih yang memberi. Yang namanya orang mencintai itu tidak mengambil. Ketika saudara menganggap gereja ini sebagai tempat saudara pulih, sehat, kaya, enak, dapat kerjaan, saudara menjadikan gereja ini sama seperti gunung kawi. Dan saudara salah alamat ke gereja. Tetapi ketika saudara mengerti bahwa segala sesuatu dimulai dari hidup, baru ditambahkan. Cari kerajaan, baru diberi kelimpahan. Ketika saudara mengerti itu, bahwa bekerja dulu, yang namanya mengasihi Tuhan itu memberi dulu hatinya berubah, yaitu pola pikirnya menjadi pikiran Kristus. Kalau dulu suka menyakiti, sekarang aku tidak mau menyakiti lagi. Kalau dulu suka membohongi orang lain, aku tidak mau membohongi orang lagi. Apakah bisa langsung, Bapak Ibu? Tidak bisa langsung, tapi saudara harus berproses mengalami pemulihan, yaitu perjuangan saudara bersama Roh Kudus. Berikan aku kekuatan untuk tidak menyakiti, berikan aku kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi, berikan aku kekuatan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, membuang-buang waktu, nonton telenovela berjam-jam, bahkan menikmati apapun juga berjam-jam, tapi memberi waktu untuk Tuhan saja sedikit tidak mau. Ini kesalahan yang sangat fatal. Nah, Allah Roh Kudus diberikan bagi kita, Bapak Ibu, itu supaya menjadi jaminan. Kita mulai dilatih, yaitu dengan cara melayani dan mengerti kebenaran. Allah mulai mengajarkan kita gitu. Ketika kita benar, maka kemerdekaan itu akan datang. Kita dijauhkan dari kutub dosa, yaitu jauh dari Allah, didekatkan dengan Allah. Dan kita jauh dari kutub maut yang akhirnya kita binasa dan tiada apa-apa. Tapi kita diberikan kelimpahan. Allah akan mengirimkan, tahu-tahu kita dapat pekerjaan, tahu-tahu kita dapat. Nah, ketika kita menjadi kaya, ketika kita mulai terhormat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti mendapatkan bagian itu. Karena memang Tuhan akan menyiapkan orang ini layak bagi kerajaan surga. Allah akan mendandani orang ini hatinya, jiwanya, sehingga orang ini akan masuk tubuh kemuliaan untuk layak masuk kerajaan Allah. Dan itu dimulai hari ini, didandaninya. Tapi ketika aku menjadi kaya, ketika aku terhormat, ketika aku sangat penuh dengan kemurahan Tuhan, sangat engkau mengalami yang namanya segala kebaikan Tuhan, maka Allah ingin engkau juga memuliakan Allah dengan cara apa? Mulai belajar memberi, mulai belajar mengasihi, mulai belajar mencintai, mulai belajar untuk apa yang saudara dapatkan jadi diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah yang artinya memuliakan Tuhan. Dimuliakan untuk memuliakan Tuhan hari-hari ini. Ini penting, Bapak Ibu. Kesimpulan, Bapak Ibu. Kesimpulan tahap pemulihan itu begini. Yang pertama, saat dipilih dan ditentukan ditandai dengan kepercayaan penuh dalam hati seseorang.
bahwa satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam imannya orang itu hanya Yesus dan tidak ada yang lain. Tahap pemulihan surgawi yang kedua, yaitu saat dipanggilnya, Anda sudah sedang melayani, khususnya beritakan Injil, beritakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ketika Yesus diberitakan, maka saudara mau masuk tahapan yang ketiga, yaitu dibenarkan. Kebenaran itu akan datang kepadamu. Bonus dari sikap melayani sehingga tahu kebenaran. Suatu saudara mengerti kebenaran itu saudara, maka seluruh kemuliaan itu akan kembali kepadamu. Dan tahapan yang keempat, saatnya saudara dimuliakan. Bonus tertinggi dari hidup dalam kebenaran setelah mengetahui kebenaran. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengalami kemuliaan itu datang dengan berlimpah-limpah, mulai yakinkan dekat dengan Tuhan dan kebenaran itu menguasai dirimu. Dan ketika kebenaran itu menguasai dirimu, jujur, bisa dipercaya, giat bekerja bagi Tuhan, disuruh melayani tanpa hitung-hitungan. Semua yang saudara lakukan hanya untuk Allah seolah-olah, maka saudara berhak mendapatkan kemuliaan yang tiada. Matius pasal 26 ayat 20, Matius 20 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Ini yang terakhir. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Jadi begini, ketika semuanya sudah datang kepada Bapak, saudara harus menjadi berkat bagi gereja. Orang yang besar menurut Tuhan itu adalah pelayan. Orang yang dianggap Tuhan sangat berpengaruh itu adalah hamba. Artinya kalau saudara sangat diberkati, ingatlah gerejanya, ingatlah jemaatnya, ingatlah pelayan, ingatlah apa yang Tuhan sedang lakukan di muka bumi ini. Terus dengar-dengaran dan lakukan pemberitaan Injil. Sampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Saya berdoa buat Bapak Ibu di rumah yang ingin mengalami pemulihan. Angkat tanganmu di tempat dan saya akan berdoa sesaat saja sebelum doa. Bapak, hambamu berdoa buat jemaatmu yang hari-hari ini masih dalam tahap dipilih dan ditentukan, sehingga dia bingung tidak bisa masuk ke dalam tahap-tahap dibenarkan, pelayanan malas dan segala macam. Hambamu berdoa hari ini agar jemaatmu mengerti hanya Yesus adalah Tuhan. Biarlah jemaatmu mulai memberi diri untuk Tuhan Yesus. Semua kepercayaan yang lain di rumah harus dibuang. Tidak boleh ada yang lain. Menempatkan Kristus di dalam rumah harus menjadi sempurna. Mari Allah Roh Kudus hadiri seluruh umatmu dimanapun berada, di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh pakai saji, bahkan gereja ini. Semua umatmu Tuhan yang mengalami pertumbuhan yang tidak matang ini, mulai hari ini biarlah menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang pertama dan pemulihan terjadi. Mari Tuhan, hambamu juga berdoa di tahapan dipanggil bagi umatmu yang melayani hari-hari ini, suam-suam kuku lagi yang meninggalkan gereja, pulihkan kembali, sebab mereka akan kehilangan banyak ketika mereka mundur. Firman berkata di dalam Yesaya pasal 40, kalau umatmu mundur di belakang mereka itu api yang menghanguskan. Tetapi biarlah hari ini umatmu tidak mengalami api yang menghanguskan, tetapi mengalami kemuliaan semakin kuat berjalan bersama Bapa. Hambamu berdoa bagi umatmu yang hari-hari ini melayani, biarlah semakin sungguh-sungguh, sebab mereka sebentar lagi akan masuk tahap dibenarkan dan menuju kemuliaan yang semakin besar. Hambamu juga berdoa bagi umatmu yang mengalami kebenaran dan dipulihkan hari-hari ini. Berkat-berkat Tuhan mulai mengalir, kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan di muka bumi ini sampai dia kepada kekekalan. Tetapi yang mulai melupakan Tuhan, hambamu berdoa, kembalikan lagi Tuhan, agar apa yang mereka dapatkan tidak hilang di tengah jalan, tetapi terus menjadi kesempatan untuk memberkati umatmu, memberkati pekerjaanmu di muka bumi ini. Bagi umatmu yang mengalami kejatuhan, pulihkan Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan, kembalikan apa yang hilang hari-hari ini. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemulihan terjadi di tengah-tengah umatmu waktu mereka bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hambamu bersyukur, hambamu mengangkat tangan bersama umatmu.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyertai kita semua yang percaya, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan pagi hari ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan